Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan memaparkan tugas pelanggaran etika yang berjudul kasus merek dagang pada PT Lumbung Padi Indonesia dengan PT Wilmar Padi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gisna Aulia dengan NPM 0221191164. Saya Gina Hadina Fitri, NPM 0221191158. Nama saya Siti Rahayu, NPM 0221191171. Saya Diana Putasari Bekci, NPM 0221191157. Nama saya Dilan Turmelani, NPM 0221191162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. PT LPI atau PT Lumbung Padi Indonesia merupakan perusahaan milik Luwia Farah. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha penggilingan padi modern di Mojokerto, Jawa Timur. PT LPI ini memiliki merek dagang yaitu Petani Indonesia Hebat dan memiliki nilai investasi ratusan miliar rupiah. Lalu, untuk memperkuat kinerja perusahaan dan untuk berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional, PT LPI ini melakukan kerjasama dengan Wilmar Group, lebih tepatnya dengan PT WPI atau Wilmar Padi Indonesia. PT WPI ini merupakan anak usaha dari Wilmar Group, yaitu perusahaan sawit yang berbasis di Singapura. Selanjutnya, latar belakang. Kasus ini dilatar belakangi oleh adanya dugaan tindak pidana penggunaan merek dagang yang dimiliki dan terdaftar atas nama PT Lumbung Padi Indonesia yang ditemukan tercetak pada kemasan komoditas beras yang diproduksi dan dijual oleh PT Wilmar Padi Indonesia, di mana PT Lumbung Padi Indonesia ini tidak mengetahui bahwa merek dagangnya tersebut masih digunakan oleh Wilmar Padi Indonesia selama bertahun-tahun, padahal kerjasama mereka itu sudah tidak terjalin. Untuk kronologinya sendiri, yang pertama, Luya Farah Utami melaporkan PT Wilmar Padi Indonesia karena diduga melakukan tindak pidana di mana merek dagang yang terdaftar atas nama LPI ditemukan tercetak pada kemasan komoditas beras yang diproduksi, dijual, dan diedarkan oleh Wilmar Padi Indonesia. Lalu yang kedua, Farah merasa bahwa kerjasamanya dengan Wilmar Group tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ia harus kehilangan perusahaannya. Lalu yang ketiga, setelah kerjasama berhasil, WPI tetap menggunakan Petani Indonesia Hebat sebagai brandnya, padahal merek ini milik pribadi Farah yang lahir dari wujud semangat dan cita-citanya mengangkat citra petani Indonesia. Dan yang terakhir adalah Farah baru menyadari 3 tahun setelah pengambil alihan, yaitu pada tahun 2021. Dikarenakan hal ini, Farah menuntut akan ganti rugi secara perdana senilai 5,5 triliun rupiah. Adapun bukti pelanggaran dari kasus ini yaitu yang pertama, penggunaan merek dagang Petani Indonesia Hebat pada produk beras yang diproduksi dan diperdagangkan oleh WPI. Yang kedua, etiket merek dagang Petani Indonesia Hebat sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM 000669433 yang telah digunakan PT Wilmar Padi Indonesia tanpa izin. Yang ketiga, adanya pengambil alihan perusahaan yang tidak sehat di mana PT WPI mengganti nama perusahaan milik Farah yaitu PT Lumbung Padi Indonesia atau LPI menjadi WPI. Dan yang keempat, sudah tidak ada kerjasama antara LPI dan WPI, tetapi WPI tetap menggunakan Petani Indonesia Hebat sebagai brand. Di sini saya akan membahas tentang hubungan teori. Dari hak menurut Immanuel Kant, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh PT Wilmar Padi Indonesia, maka PT Wilmar Padi Indonesia menyalahi teori hak. PT Wilmar Padi Indonesia melanggar teori hak yang dimana PT Wilmar Padi Indonesia itu menggunakan brand yang bukan haknya, yang dimiliki oleh PT Lumbung Padi Indonesia. PT Lumbung Padi Indonesia wajib mempertahankan haknya, yaitu mempertahankan sebuah brand dan logo yang digunakan oleh PT Lumbung Padi Indonesia selama 3 tahun setelah pengambil alihan. Selain itu, PT Wilmar Padi Indonesia juga memiliki sikap egois dikarenakan pihak Wilmar Padi Indonesia tidak kooperatif atau menghambat tentang proses hukum perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Mengenai kesimpulan, yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Luwia Farah Utari terhadap perusahaan afiliasi Wilmar. Yang kedua,
Hakim menolak gugatan tersebut dalam utusan sela yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada 26 Agustus 2021. Yang ketiga, tergugat maupun penggugat tidak mengajukan upaya hukum sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Terima kasih.